Baik, saya akan melanjutkan perbincangan yang kemarin. Jika sekarang ini kita memiliki pola pikir miskin, kemudian plafon rezekinya juga rendah. Apa yang perlu kita lakukan untuk merubah itu? Karena menurut dokter kemarin, kuliah maksimal hanya memindahkan seseorang dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Jika kita ingin menjadi kaya, yaitu memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidup kita, maka kuncinya adalah kita perlu mencari mentor dan lingkungan baru. Tidak ada cara lain. Ya. Ada 3 cara kita mencari mentor dan lingkungan baru. Cara pertama adalah yang zaman dulu dilakukan oleh orang, yaitu merantau, kemudian bertemu dengan mentor, dilatih menjadi kaya, dimasukkan ke lingkungan mereka yang kaya, dan akhirnya kita jadi kaya. Itulah cara yang dilakukan oleh hampir semua orang yang sekarang kaya raya, ya, seperti Ahmad Bakri, Sutanto Tanoko, Ciputra, Mukhtar Yadi, Khairul Tanjung, dan lain-lain. Semuanya perantau. Meskipun tidak semua perantau bisa kaya ya. Kalau katakanlah seorang tukang batu dari Probolinggo merantau ke Jakarta dan di sana berkumpulnya juga dengan para tukang batu, ya sama saja ya. Karena tidak ada mentor dan tidak ada lingkungan yang tepat. Nah, yang kedua, cara kedua tidak merantau secara fisik, tetapi kita tinggalkan pergaulan lama, meninggalkan saudara, teman, dan lain-lain, dan masuk ke pergaulan baru. Ya. Adik saya yang nomor 7 melakukan ini. Dia adik paling ulet, sejak mahasiswa di ITB dia sudah berbisnis di bidang pendidikan, tetapi selalu gagal dan gagal. Nah, setelah menikah, punya anak, dia menjadi adik yang ekonominya paling rendah dari 8 bersaudara. Saya anak nomor 2 ya, dia anak nomor 7. Nah, tiba-tiba suatu saat dia menghilang dari pergaulan keluarga ya, tanpa kabar apapun. Hari raya nggak pernah silaturahmi. Kalau dikunjungi keluarga, kakak-kakaknya maupun adiknya nggak mau menemui, hanya istrinya yang menemui. Setelah bertahun-tahun nggak ada kabar, cuman selentingan aja terdengar dia membuat bisnis kerjasama perkuliahan untuk karyawan dengan berbagai perguruan tinggi. Tahu-tahu dia mengundang kakak pertama saya ya, kakak kembar kami ke rumahnya di Bogor. Saat itu hari raya Kurban. Dari kakak itulah kami dapat cerita bahwa Indragung ya, Anda bisa cek di Google ya, Indragung Priambodo, adik saya itu berkorban 29 sapi limusin. Dan dia sekarang menjadi orang yang sangat kaya, bahkan harta saudaranya ya, kami bertujuh ini dijadikan satu gitu, sepertinya masih banyak dia ya. Dan alhamdulillah dia sudah kembali ke pergaulan keluarga lagi ya. Karena dia mungkin sudah kuat, plafon rezekinya sudah sangat kuat karena sudah terbukti dan sebagainya. Dulu dia keluar dari lingkungan kakak-kakaknya yang menjadi batas plafon rezeki dia, gitu ya. Jadi dan kemudian masuk ke lingkungan pengaruh yang baru ya, sekarang sudah kembali. Nah, cara yang ketiga adalah yang kami lakukan untuk teman-teman sekalian ini ya, meniru apa yang dialami oleh mereka yang merantau atau memisahkan diri dari keluarga, dan yang istimewa adalah mempercepatnya. Yang 1-2 tadi itu butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun Bapak Ibu ya. Adik saya belasan tahun itu menghilang ya. Jadi proses yang seharusnya berlangsung bertahun-tahun kita perpendek ya. Caranya dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar penghasilan 100 juta dan hidup nyaman ya, atau kita sebut ATBS ya, itu 21 kali. Kemudian nah ini yang penting, masuk dan berproses di lingkungan mentoring kami. Selama 5 tahun ini sudah terbukti merubah kehidupan banyak orang tanpa dia harus merantau atau memisahkan diri dari keluarganya. Nampaknya cara nomor 3 yang paling masuk akal untuk kita lakukan ya Pak. Bagaimana kiatnya agar kita berhasil? Yang pertama dan yang paling penting adalah semacam pengakuan pada diri sendiri bahwa selama ini kita sudah salah. Salah dalam mendapatkan uang, salah dalam memilih bisnis, salah dalam mengelola keuangan, salah dalam menyikapi kondisi keuangan kita. Ya, kita oleh bawah sadar ya, dibuat agar selalu nggak punya uang.
Jadi kalau kita ingin hidup nyaman, uang datang terus, ya harus mau mengakui bahwa selama ini kita salah. Kalau masih ngotot merasa ada bagian-bagian yang benar, ya sudah, tetap saja seperti sekarang, jangan berubah. Nah, yang kedua juga sangat penting, yaitu mencari mentor untuk membimbing kita mewujudkan pola pikir yang berasal dari ATBS dan sifatnya masih instan itu, untuk menjadi tindakan, terus mengulang-ulang sampai menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter orang kaya. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri ya Bapak Ibu, karena yang kita hadapi adalah bawah sadar kita sendiri yang 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Maaf saya salah. Contoh karakter orang kaya itu seperti apa ya Pak? Ya ingat ya, segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Jadi sebelum seseorang kaya, dia harus sudah merasa dirinya kaya. Salah satu karakternya adalah fokus kepada orang lain. Dia senang membantu orang, selalu berusaha menguntungkan orang lain. Dan berbeda dengan karakter, maaf ya, orang miskin atau orang biasa yang cenderung justru memanfaatkan orang lain dan inginnya menguntungkan dirinya sendiri karena dia masih merasa kekurangan. Dan orang kaya juga cenderung lebih hemat dibanding orang miskin. Kebiasaan orang kaya kalau belanja itu selalu dalam jumlah besar sehingga jatuhnya lebih murah. Contoh membeli sabun, deterjen misalnya ya. Orang kaya itu beli yang ukuran family, sekali beli bisa untuk sebulan. Sebaliknya orang biasa cenderung ngecer cari yang nampaknya lebih murah tapi sebenarnya jauh lebih mahal. Ya contoh ya, kalau sebuah keluarga ini kebutuhan sabun cucinya 5 kilo per bulan nih, keluarga Mbak Resta misalnya, maka baik ngecer maupun beli pak besar ya tetap jumlahnya 5 kilo per bulan. Kalau ngecer kan jauhnya lebih mahal karena beli 1 on. Nah, karakter lain dari orang kaya adalah selalu berusaha berinvestasi, dan investasi terpenting adalah meningkatkan kapasitas dirinya. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk mendidik dirinya sendiri. Beda dengan orang miskin yang baru mau kalau ada yang membayari atau cari yang gratisan. Ingat ya, ada hukum alam memberi dan menerima. Jika kita maunya menerima terus ya tidak akan pernah kaya. Nah, yang lain lagi di bab kecerdasan finansial itu sudah dinyatakan bahwa untuk bisa seseorang menjadi kaya itu hanya ada 4 jalan, yaitu menjadi investor, kemudian menjadi konglomerat, menjadi pebisnis waralaba, dan bisnis networking. Nah, dan keempat-empatnya ini adalah sebuah bisnis yang bersistem. Kuncinya adalah sistem. Orang kaya adalah orang yang menggunakan sistem untuk kehidupannya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang kaya, ya kita harus mematuhi sistem. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis, bisnis bersistem, ya kita harus sejak awal mematuhi sistem, belajar mematuhi sistem. Itulah ciri-ciri pola pikir orang kaya. Maaf dok, kalau di bimbingan yang dokter adakan itu mentornya siapa ya? Apa Pak dokter sendiri? Di bimbingan ini ya, mentor pertama Anda adalah orang yang mengajak Anda. Kemudian nanti akan naik setingkat demi setingkat. Jika sudah berpenghasilan 20 jutaan sebulan lah, barulah akan saya mentori langsung. Ingat bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Kalau Anda sekarang berada di bimbingan ini karena peran seseorang, maka ikuti dia dan anggap dia sebagai mentor Anda. Karena di atasnya dia ada orang lagi dan seterusnya. Yang perlu diketahui sejak awal jika kita mau berubah adalah 3 hal di bawah ini ya. Yang pertama, dari almarhum Zig Ziglar. Jika ingin berubah, carilah mentor yang tepat, lakukan apapun yang diminta mentor. Semakin tidak disukai apa yang diminta lakukan itu, semakin perlu dilakukan. Karena hal-hal yang tidak Anda sukai itulah yang memiliki potensi terbesar untuk mengubah Anda. Yang kedua, kita perlu mengikuti panduan dari Mario Teguh ya, yang motivator yang dulu sangat terkenal itu ya. Beliau mengatakan begini, jangan pernah mendengarkan pendapat atau komentar orang biasa. Karena pendapat dan komentarnya itulah yang sudah membuat dia menjadi orang biasa.
Dengarkan hanya komentar dan pendapat orang yang baik supaya kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang menurut Mbak Resta, orang biasa yang paling sering kita dengarkan pendapat dan komentarnya siapa? Yaitu diri kita sendiri kan? Jadi di saat saya melakukan perubahan dulu, setiap muncul ide atau pendapat, ya, itu sekitar tahun 2003 sampai 2006 lah ya. Setiap muncul ide atau pendapat saya teliti dulu, itu sumbernya dari mana? Apakah dari mentor saya, atau dari video atau CD yang dianjurkan mentor, dari CD atau dari buku-buku yang dianjurkan mentor, seminar-seminar yang dianjurkan mentor. Jika bukan dari semuanya, mungkin itu dari buku yang saya cari sendiri, dari seminar yang saya cari sendiri, dari video yang saya cari sendiri, ya, atau tidak juga dari semuanya, berarti itu pendapat saya sendiri yang tidak perlu didengar. Nah, yang ketiga itu dari Robert T. Kiyosaki ya. Ini yang dulu paling sering saya yang pertama kali saya dengar sebetulnya ini ya. Jika ingin menjadi orang kaya, Anda harus berani menghadapi anggapan yang salah tentang diri Anda dari orang lain. Ya, banyak orang yang gagal karena ini. Ya, takut dengan gimana anggapan orang tentang saya dan lain-lain. Kenapa? Karena kita ini sedang melawan arus. Kenalan dan keluarga kita masih mengikuti perjalanannya orang biasa atau orang miskin lah, mohon maaf ya. Kita ini sebaliknya. Jadi ketiga hal itu harus benar-benar diresapi dan jadikan panduan sejak awal ya. Jika tidak, ya pasti rontoklah di tengah jalan. Kenapa? Karena kita tidak merantau, kita masih tetap berada di lingkungan semula yang ingin kita tetap seperti sebelumnya. Nah, pengalaman saya selama 17 tahun membantu orang menyeberang ke kuadran kanan itu ya 99,9% kegagalan ya disebabkan secara fisik ya tidak teachable sepenuhnya ya. Teachable itu manut gitu ya. Hanya di mulut saja mengatakan ikut mentor jaminan sukses dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau disuruh melakukan A, dia akan menawar A aksen misalnya A atau A minus gitu ya. Kalau disuruh melakukan 4 hal, dia hanya melakukan 3 hal yang cocok. Sedang yang dia rasa nggak cocok tidak dilakukan. Mbak Resta perlu ketahui ya, jika dalam pekerjaan atau bisnis biasa diminta melakukan 4 hal, tetapi hanya melakukan 3 hal, mungkin hasilnya 3/4. Tapi di sebuah perubahan kehidupan yang nyaris berlawanan, dari miskin menjadi kaya, dari harus bekerja terus menjadi hidup nyaman, uang datang terus. Kalau diminta melakukan 4 tetapi hanya melakukan 3, hasilnya biasanya 0. Karena yang bisa mengubah dia itu sebenarnya ya yang keempat yang tidak dilakukan itu. Kita harus tahu ya, untuk menjadi kaya berarti kita harus memiliki sebuah sistem menghasilkan uang ya. Tadi sudah sedikit saya singgung, di cash flow quadrant sudah sangat jelas ada 3 cara memiliki sebuah sistem yang nantinya bisa menghasilkan. Yang pertama membangun sendiri, yaitu para konglomerat bisa membeli sistem ya, kemudian yang kedua membeli sistem yaitu waralaba, dan yang ketiga menggunakan sistem yaitu bisnis networking. Namanya sistem apa Ibu? Harus ada semua baru sistem itu jalan. Contoh nih, 3 orang primitif diberi mobil ya katakanlah, mohon maaf ini orang dari tengah hutan yang nggak tahu apa-apa itu diberi mobil. Mungkin si A nggak suka lihat businya, maka dibuang busi itu. Si B nggak suka melihat kunci kontaknya, dibuang itu kunci kontak. Si C melihat platinanya nggak suka, dibuang. Apa yang terjadi? Ketiga mobil itu tidak bisa berfungsi sama sekali. Padahal yang dibuang hanya 1 dari ratusan mungkin ribuan komponen. Itulah yang namanya sistem. Untuk menjadi kaya, Anda perlu sebuah sistem yang bekerja untuk kita ya, jadi kita perlu sebuah sistem. Jadi mulailah belajar memperlakukan sistem seperti memperlakukan mobil atau motor. Lakukan semuanya atau tidak berfungsi sama sekali hanya karena Anda tidak suka pada salah satu komponennya.
Wow, sulit juga ya. Karena yang dilawan ternyata adalah diri kita sendiri ya Pak. Ya iyalah, itulah jihad terbesar kita ya, melawan diri kita sendiri. Melawan hal-hal yang selama ini sudah kita anggap benar, meskipun sebenarnya keliru. Tapi imbalannya luar biasa. Saya sudah mengalami 17 tahun terakhir ya, ini ya. Hidup nyaman, uang datang terus, berkumpul dengan keluarga, berkumpul terus, tidak terpisah-pisah. Kecuali yang masih kuliah ya, 2 anak saya nggak boleh bekerja. Kita bisa mendatangkan uang ke rumah, kenapa kita harus keluar rumah untuk bekerja? Ya. Dan karena sudah bebas finansial dan waktu, kita bisa menyeimbangkan di 6 kehidupan kita: keuangan, keluarga, sosial, kesehatan, ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan spiritual. Semua dimulai dari bidang nomor 1, yaitu keuangan. Dan bukan hanya saya yang mengalami. Nanti Pak Resta mungkin perlu melihat ke Hall of Fame Gria Debaca ya, di situ ada puluhan orang yang sudah berhasil. Contoh ini Pak Kosin, berubah dari petani terong yang sering gagal menjadi orang kaya yang kerjanya sekarang beli tanah. Pak Rohmat berubah dari seorang kuli batu menjadi penyandang dana kebutuhan keluarga besarnya. Pak Anton dari karyawan bank yang super sibuk sekarang bebas finansial dan waktu. Pak Hadi yang sudah melakukan berbagai usaha bisnis sampai punya hutang 1 miliar, sekarang sudah bebas hutang dan freedom. Pak Rois yang dulu setiap jam 2 pagi sudah harus keluar rumah untuk mencari kelapa untuk dijual, sekarang sudah tidak perlu lagi melakukan hal itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang memulai dengan mendengarkan ATBS 21 kali, kemudian melatih tindakan, kebiasaan, dan karakter kaya di bawah bimbingan mentor. Akhirnya bisa menjadi kaya, memiliki penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidupnya. Wow, luar biasa sekali ilmunya hari ini ya Pak ya. Baiklah Pak Dokter, terima kasih atas uraiannya. Oke, semoga bermanfaat.